Tawasul yang syirik adalah orang yang berdoa kepada selain Allah, kepada orang-orang saleh, kepada para wali, apakah dengan harapan doanya diteruskan kepada Allah, maka ini tawasul syirik. Kenapa jemaah sekalian? Karena doa itu ibadah. Ibadah tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah. Dan Allah tidak pernah sekalipun mengatakan berdoalah kepada nabi, kepada para wali, orang soleh, ataupun malaikat, nanti mereka akan teruskan doa kalian kepadaku. Tidak pernah. Yang Allah katakan adalah dalam surat Ghafir ayat ke-60, Udu'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Jadi di mukadimah ini saya sebutkan alasan kenapa kita mengangkat pembahasan tawasul dengan nabi dan orang soleh. Sebenarnya masalah ini kita angkat sebenarnya sudah lama. Saya membahas ini sudah lama, sudah 10 tahun lebih. 10 tahun yang lalu. Di Pekalongan pun sudah saya bahas. Di Pekalongan, demikian juga di beberapa kota. Karena saya waktu itu nulis sebuah buku. Awal kali saya datang ke Indonesia. Buku tentang masalah adab khilaf. Itu sudah saya tulis dan saya menyebutkan di situ contoh tentang masalah khilafiyah yang selama ini terluputkan di kita. Kita menganggap itu seakan-akan masalah sepakat para ulama, nggak ada khilaf, tapi setelah kita kaji mendalam rupanya khilafnya kuat sekali. Yaitu tentang masalah tawasul, itu saya contohkan di situ. Setelah itu ya alhamdulillah nggak ada masalah, banyak orang menerima. Tetapi karena di waktu-waktu ini mulai ada yang mempermasalahkan masalah ini, seakan-akan kita dijuluki sebagai orang yang menyimpang gara-gara menyebutkan ini masalah khilafiyah, maka harus kita angkat masalah ini. Dan inti pembahasan tawasul, perlu saya ingatkan, saya hanya fokus menitik beratkan pembahasan tawasul mana yang disepakati oleh para ulama, mana yang dikhilafkan. Ini fokus saya di situ. Sampai akhirnya nanti kita ketemu atau kita itu paham tawasul itu ada masalah yang disepakati oleh para ulama yang mana, ada juga nanti tawasul yang dikhilafkan oleh para ulama itu yang mana. Jadi itu harus kita bedakan. Itu harus kita bedakan. Nah, kebanyakan kita itu kelirunya tawasul yang dikhilafkan seakan-akan ijma ulama, yaitu ulama sepakat dalam masalah itu. Dan itu bahaya. Ketika kita tidak bisa mendudukkan mana yang khilaf dan mana yang sepakati, biasanya nanti akan terjadi banyak kerancuan. Dan permasalahan agama, ada masalah yang disepakati oleh para ulama, ada juga masalah yang dikhilafkan oleh para ulama. Masalah yang disepakati oleh para ulama, maka kita keras dalam masalah ini. Kita keras. Siapa yang menyelisihi ijma, yaitu kesepakatan para ulama, orang itu bisa kita sesatkan. Bahkan kita bisa lapor sama pemerintah. Zaman dulu, orang-orang yang menyelisih ijma sampai terkadang dihukum mati, digantung zaman dulu. Sehingga tidak main-main dalam masalah ini. Kalau ini sudah ijma, tidak ada seorang pun yang boleh menyelisih. Menyelisih masalah ijma bisa kita cap sebagai orang ahlul bidah, bahkan orang menyimpang, bahkan bisa kita kafirkan. Gak main-main dalam masalah ini. Tapi kalau masalah pembahasan agama itu masalah khilafiyah, di mana para ulama mereka berbeda pendapat sejak zaman salaf, tidak boleh kita saling menyesatkan dalam masalah khilafiyah. Terus apa yang bisa kita jalankan? Diskusi. Ulama zaman dulu mereka diskusi, bahkan kalau sudah diskusi mereka mengangkat suara, bahkan bantah-bantahan, keras sekali bantahan mereka. Tapi mereka masih menghormati pendapat yang lain. Mereka tidak mengecap sesat, demikian juga tidak memaksakan kehendak mereka. Kalau kita tidak tahu mana yang dikhilafkan dan mana yang disepakati, sampai akhirnya kita keliru, masalah khilafiyah dianggap masalahnya disepakati. Akhirnya kita sesatkan orang yang berbeda. Maka ini termasuk bentuk kedzaliman. Kita menyesatkan orang yang berbeda dengan kita, padahal itu masalah khilafiyah. Maka itu termasuk kedzaliman. Dan urusannya nanti sampai hari kiamat. Karena kita menyesatkan sesuatu yang tidak layak disesatkan, itu urusannya termasuk menyangkut masalah hak seorang muslim dengan muslim yang lain. Ibaratnya kayak Rasulullah bersabda, man qala li akhihi ya kafir. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, ucapan kafir. Padahal orang itu nggak layak dijuluki sebagai orang kafir. Karena belum ada persyaratan sesuai, yaitu tidak terpenuhi dalam diri orang itu. Faqad ba'a bihima ahaduhuma. Rasulullah mengatakan ucapan kufur, cap kafir yang sudah dikeluarkan akan mencari siapa yang layak dihukumi sebagai orang kafir.
In kana kama qala, kalau memang yang dijuluki, yang dituduh layak dikafirkan, maka julukan kafir akan jatuh kepada yang dituduh. Wa illa roja ila sahibiha. Tetapi kalau dia tidak layak, jatuh kepada orang yang menuduh. Kata para ulama, demikian juga orang yang mengatakan wahai ahlul bidah, wahai orang yang menyimpang, wahai orang sesat, itu sama dengan masuk dalam hadis ini. Kalau ucapan wahai orang sesat, si fulan ahlul bidah, rupanya nggak layak orang itu disesatkan. Maka julukan sesat kembali kepada orang yang menyesatkan.